Setan ini semuanya serba tiba-tiba. Dan firman Tuhan sudah mengatakan bahwa segala sesuatu kan digoncangkan. Tentang berakhirnya pandemi ini tidak ada seorang pun yang tahu. Kita tidak bisa memaksa Tuhan harus menghentikan sekarang juga. Tapi kita harus yakin saudaraku bahwa sebagaimana firman Tuhan katakan bahwa Dia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Tuhan mau kita belajar percaya bahwa di tengah-tengah situasi yang sulit, Tuhan adalah Tuhan yang tetap pegang kendali atas kehidupan kita. Apapun keadaan yang terjadi, Tuhan Yesus ada bersama dengan kita. Tuhan yang pernah menolong kita di waktu yang lalu adalah Tuhan yang sama yang menolong kita di hari ini. Hasil akhir bukan di tangan corona. Hasil akhir tetap di tangan Yesus Kristus. Dialah Tuhan yang berdaulat. Dialah Tuhan yang tetap pegang kendali atas kehidupan kita. Karena Tuhan ada di tengah-tengah kita. Amin. Ya, suara saya agak sedikit ngebas, tapi tidak apa-apa. Tidak usah khawatir, tidak usah takut. Ya, sekali-sekali jadi bas begitu. Ya, nah, saya masih mau melanjutkan penjelasan tentang intimidasi. Intimidasi. Ya, perang intimidasi atau perang saling menakut-nakuti. Intimidasi itu menakut-nakuti dengan perkataan awas, misalnya, awas kamu, nah, itu menakut-nakuti supaya pihak lawan itu jadi takut. Secara intimidasi yang terkenal itu adalah zaman Daud melawan Goliat. Kita akan buka di dalam 1 Samuel pasal 17. Ya, kita tidak baca semua, tapi kita boleh baca di rumah. Tapi saya mau jelaskan kisah-kisahnya saja, ceritanya. Ya, dalam pasal 17 ini saya mau jelaskan lebih dulu. Bangsa Filistin berhadapan dengan bangsa Israel. Bangsa Filistin dipimpin oleh pendekarnya namanya Goliat. Dan bangsa Israel dipimpin oleh Raja Saul. Tapi Raja Saul ini tidak berkutik. Tidak bisa apa-apa sudah. Tidak ada urapan. Urapannya sudah keluar. Jadi Tuhan ganti dengan Daud. Daud adalah salah satu-satunya pemimpin di masa mendatang. Masih muda sekali. Tapi Tuhan pakai. Tidak lihat mudanya. Ya, jadi nanti kalau kita lihat ada banyak orang muda dipakai Tuhan, kita jangan tercengang. Sebab Tuhan tidak lihat mudanya, Tuhan lihat hatinya. Bahkan orang-orang muda itu biasanya masih lebih gampang mau mengikuti, mau mengantisipasi dengan keadaan, mau menyesuaikan diri dengan keadaan, dengan kondisi, dengan situasi, dengan kemauan Tuhan, kehendak Tuhan. Jadi orang muda itu masih bisa lebih gampang menyesuaikan diri daripada orang tua yang sudah kolot. Maafkan di sini jangan ada orang tua yang marah sama saya. Kalau sudah orang tua tapi tidak kolot, tidak apa-apa, sudah tidak usah tersinggung. Saya masih muda, walaupun umurnya sudah tua, bilang begitu. Ya, jangan saya sudah tua, walaupun umur saya masih muda. Ini repot. Pikiran tua itu sulit untuk dirubah. Mau mengubah satu hal saja itu setengah mati, mesti bentrokan dulu. Ya, baru nanti akhirnya dia menyerah, kalah. Ya sudah. Tapi jangan lain-lain dirubah, tidak boleh. Ya, jadi kunonya itu masih kuno sekali, sangat kuno. Ya, tapi dalam rohani jangan kita jadi orang kuno yang tidak bisa dirubah sudah. Terus begitu. Nyanyi tepuk tangannya 10 cm ya 10 cm.
tambah 1 senti, tidak bisa. 1 senti aja tidak bisa. Bagaimana mau masuk surga? Ya, sulit untuk berubah. Tapi kita tinggalkan tuh masa keadaan yang tua dari hidup kita. Mesti kita pergi. Kalau kita mau masuk di dalam gelombang praise and worship, gelombang pujian dan penyembahan ini. Ini pujian dan penyembahan bukan milik satu gereja. Kalau milik satu gereja, gerejanya pecah belah, nanti kita kasihan, kita mau kemana. Ya, ini milik Tuhan. Ini Tuhan yang punya. Bukan gereja A, gereja B yang punya. Bukan gereja Petra yang punya. Bukan. Amin. Ini Tuhan yang punya. Kalau gereja Petra yang punya, ini kayaknya Petra ini monopoli. Siapa kasih lisensi sama kamu, sehingga kamu bilang, saya yang punya ini. Praise and worship. Gereja A, gereja B, gereja Petra. Tidak. Ya, Tuhan bukan gereja A, gereja B yang dapat penyembahannya. Yang dapat penyembahannya kan Allah. Ini praise and worship tertuju, menyanyi tertuju kepada Allah. Jadi Allah yang punya. Ini bukan manusia, bukan gereja. Ya. Jadi saudara, waktu saya mulai memuji menyembah kepada Tuhan 20 tahun yang lalu, itu saya mulai menghadapi banyak masalah di dalam gereja saya sendiri di Lemah Putra sana. Saya dianggap orang yang bidat, yang menyeleweng, yang pokoknya sudah keluar dari jalur, tidak menurut pengajaran, sudah keluar dari pengajaran. Ya, tepuk tangan itu sesat, dia bilang. Saya bilang ada di dalam Alkitab, dalam Mazmur pasal terakhir kalau tidak salah. Hendaklah kamu bertepuk tangan. Tidak dikatakan pada waktu kamu menyanyi, tapi hendaklah kamu bertepuk tangan. Titik. Berarti waktu nyanyi atau tidak nyanyi mau tepuk tangan boleh. Kan tidak disebut waktu nyanyi. Ya. Dan mereka setengah mati. Saya mau ngerti kan, mereka tidak mau mengerti. Mereka tidak. Itu tepuk tangan pada waktu kita nyanyi. Jadi kalau kamu tidak nyanyi, kamu tepuk tangan, puji Tuhan, beri kemuliaan bagi Tuhan, keplok-keplok begitu. Itu bidat, dia bilang. Bidat itu artinya sesat. Ya, saya selama 20 tahun lebih saya mengalami penindasan pada waktu itu. Sampai hari ini saya tetap dikucilkan secara de facto. Ya, tapi mereka sekarang sudah mulai melirik-lirik ke sini. Ya, ini bagaikan seorang bukan nyong, perempuan, gadis itu apa? Seorang gadis yang cantik, dilirik dari Surabaya, dilirik dari mana-mana. Mereka jalan ke sini, mampir sini, naik mobil lewat sini, ngelirik. Oh ini ya, gerejanya Paulus Hiditiah. Ya, mereka mulai berbicara lain. Mereka mulai, ya kalau orang jujur itu lain. Kalau tidak jujur itu biarpun diberkati sampai di mana dia bilang, ini diberkati itu. Tapi dia nyeleweng dari pengajaran yang benar. Jadi selalu pikirannya tuh yang jelek. Kalau dia jujur, dia bisa berpikir, kalau saya menyeleweng, masa saya bisa diberkati sama Tuhan? Ya, apalagi tinggal di kota Makassar. Makassar ini terkenal jauh dari Surabaya. Ya, terkenal kota yang selalu panas, demonstrasi terus. Ya, dan menurut mereka dan menurut saya juga, sejak dulu Makassar ini tidak bisa bertumbuh rohani. Tapi ternyata sekarang luar biasa. Ya, seringkali pengkhotbah itu datang ke sini untuk berkhotbah di sini. Ya, jadi Tuhan mulai menunjukkan apa yang mustahil, tidak mustahil. Makassar tidak mustahil mengalami sesuatu yang dahsyat. Makassar akan menjadi pusat Indonesia Timur. Injil akan diberitakan dari sini dan pergi ke barat. Ya, barat masih agak setengah tidur. Timur sudah siap-siap insya Allah. Ya, kita mesti siap. Kemuliaan Tuhan dalam Yesaya, kemuliaanku datang dari timur. Timur tabernakel, dari timur tabernakel.
kemudianku akan turun ke atas rumah Allah tabernakel. Ya. Nah, apa kelebihannya orang Filistin daripada orang Israel? Tidak ada. Senjata yang lebih canggih, yang bagaimana yang dimiliki oleh orang Filistin? Tidak ada. Senjatanya ya begitu-begitu sudah kuno. Ya, tidak ada yang hebat seperti melebihi dari Israel. Jumlah tentaranya mungkin lebih banyak daripada bangsa Israel. Mungkin Israel masih lebih banyak daripada Filistin. Adakah sesuatu yang luar biasa pada tentara Filistin sehingga mereka bisa begitu berani menyerang Israel? Tidak ada. Ya, utusan orang yang diutus jadi pemimpin mereka cuma satu, namanya Goliat, raksasa, tingginya 2 meter, tangannya, waduh, panjang sekali, tangan panjang. Ya bukan tangan panjang suka mencuri, nah, tapi tangannya panjang, tingginya bukan main. Lihat itu orang sudah takut, ya raksasa. Terus strateginya apa? Siasatnya dia itu kalau perang bagaimana? Tiap pemimpin itu punya siasat, punya strategi. Strategi itu ada siasat. Bagaimana? Siasatnya apa? Kalau perang pakai siasat apa? Siasatnya dia itu gembar-gembor. Ya, bahasa kampungnya gembar-gembor. Atau mencemooh. Kata-kata mencemooh. Apa artinya mencemooh? Mengolok-olok. Siapa yang diolok? Orang Israel. Diolok, kamu begini, kamu itu bodoh, kamu mau jadi hambanya Saul. Berontak saja sama Saul. Ayo jadi hamba kami. Nanti kita kasih kamu pekerjaan, makanan yang enak, bisa makan enak dan sebagainya. Daripada kamu ikut sama Saul, kerajaanmu tidak berkembang. Saul juga roh suci sudah diambil oleh Tuhannya. Tidak ada roh suci lagi pada Saul. Mau memimpin apa tanpa Roh Kudus? Oh, macam-macam. Itu kata-kata yang mencemoohkan. Mari kita baca 1 Samuel 17 ayat 16. 16, 25, 26, 36. 4 ayat. Silahkan 17 lebih dulu. 16 lebih. Orang Filistin itu maju mendekat Ya. pada hari dan pada pagi hari dan pada petang hari. Ya, jadi tiap hari 2 kali muncul. Pagi sama sore. Terus Demikianlah ia tampil ke depan 40 hari lamanya. bayangkan 40 hari lamanya. Terus sekarang ayat yang ke-25 dan 26. Berkatalah orang-orang Israel itu, Ya. sudahkah kamu lihat orang yang maju itu? Tanya orang-orang itu kepada Daud yang waktu itu baru datang bawa makanan banyak, keju, roti dalam gerobak. Bapaknya utus dia pergi ke saudara-saudaramu. Kasihkan mereka. Ini kasihkan kepala tentara. Ini suruh makan mereka. Ya. Terus berkatalah orang-orang Israel itu, sudahkah kamu lihat orang yang maju itu? Itulah Goliat. Terus Sesungguhnya ia maju untuk mencemoohkan orang Israel. Untuk mencemoohkan orang Israel, untuk mengolok-olok. Siapa di sini yang suka mencemooh orang? Ngolok-ngolok gitu. Ya, terus Orang yang mengalahkan dia akan dia menganugerahi raja kekayaan yang besar. ya, Raja akan memberikan anaknya yang perempuan kepadanya. ya, Dan kaum keluarganya akan dibebaskan dari pajak di Israel. luar biasa. Ayat yang ke-26. Lalu berkatalah Daud kepada orang-orang yang berdiri di dekatnya, Ya, apakah yang akan dilakukan kepada orang yang mengalahkan orang Filistin itu ya. dan yang menghindarkan cemooh dari Israel? Yang menghindarkan cemooh dari Israel. Ya, apa yang mau dikasih sama Saul kepada orang yang bisa mengalahkan Goliat itu? Terus Siapakah orang Filistin yang tak bersunat ini Ya. sampai ia berani mencemoohkan barisan daripada Allah yang hidup? dia berani mencemoohkan barisan daripada Allah yang hidup. Jadi kalau bukan tentaranya Israel saja yang dicemooh, tapi barisan Allah ini, kalau mereka mencemoohkan barisan daripada Allah, itu sama dengan mereka mencemooh Allah yang menjadi Allah dari barisan Israel itu. Ya. Terus ayat 36. Baik singa Ya. maupun beruang telah dihajar oleh hambamu ini. Ya. Dan orang Filistin yang tidak bersunat itu,
ia akan sama seperti salah satu daripada binatang itu, karena ia telah mencemooh barisan daripada Allah yang hidup. Ayat 36, ya. Ya. Jadi dia sudah mencemooh barisan daripada Allah yang hidup. Sudah strategi daripada Goliat ini adalah sambil mencemooh, mengolok-olok, ya, raksasa ini, Goliat ini berusaha melepaskan roh intimidasi, roh mengancam, menakut-nakuti. Ya, jadi dia pilih kata-kata yang bisa menakut-nakuti orang Israel. Jadi kalau dia keluar pagi sama sore, itu orang Israel yang banyak berseliweran di sana, itu takut, lari semua, sembunyi. Nanti kalau sudah selesai dia ngomong-ngomong, mencemooh, mengolok-olok, sudah puas, dia masuk di tempat persembunyiannya, Israel keluar lagi. Begitulah terjadi selama 40 hari. 40 hari, bayangkan. Luar biasa. Nah, Goliat ini pintar, akal cerdik. Dia punya siasat itu, strategi itu. Strategi itu, bayangan strategi dari iblis. Strateginya iblis itu tidak pernah berubah, dibaharui. Selalu itu saja, tidak pernah siasat iblis itu dibaharui. Sehingga dia perang sekarang melawan umat Tuhan dengan siasat yang baru. Nah, siasatnya kuno dari dulu. Ya begitu-begitu saja, nakut-nakuti, nah itu. Tapi sayang, banyak orang Kristen yang takut sungguhan. Padahal itu cuma ditakut-takuti sama dia, tapi kita ini takut sungguhan. Jadi kita ini yang bodoh. Kita kehilangan banyak energi, ketakutan. Padahal kita cuma ditakut-takuti. Ya. Jadi Goliat ini tidak langsung perang dengan senjata, dengan ketopong, dengan pedang, dengan perisai dan sebagainya. Tidak. Dia berperang lebih dulu perang kata-kata. Ini perang kata-kata. Ya, dia melontarkan ucapan-ucapan yang pedas. Daud juga melontarkan begitu. Perkataan-perkataan yang tegas. Perang kata. Jadi belum perang pakai senjata, tapi perang kata dulu, perang urat syaraf, dan dengan kata-kata yang menakut-nakuti. 3. Ya, perang kata. Perang kata ini bisa bikin orang jadi breakdown begitu, menjadi cemas ya. Perang kata, perang urat syaraf, ya, dan kata-kata yang menakut-nakuti. Jadi ini perang yang menentukan. Justru ini perang urat syaraf, perang kata-kata itu perang yang menentukan siapa yang menang, siapa yang kalah. Ya, ini disebut dalam kekristenan peperangan rohani. Peperangan rohani. Jadi peperangan rohani ini penting sekali. Ini menentukan kita kalah atau ya, saudara. Dengarkan di sini bahwa yang menarik adalah Daud tidak menghadapi cemoohan dari Goliat dengan cemoohan. Sama-sama cemooh, saling mencemooh, begitu. Goliat mencemooh Daud, Daud mencemooh Goliat. Nah, wah ini seimbang sudah, tidak seimbang. Salah. Seperti biasanya orang Kristen begitu. Ya, kalau dicemoohkan dia balas cemooh.
Kalau dia dijelekkan, dia balas jelek. Ya. Dengan cara itu Daud tahu dia tidak akan bisa menang. Karena sama ditimbang, sama beratnya. Menei, Tekel, Ufarsin. Itu kerajaan ditimbang sama berat, enteng sekali. Maka Tuhan kemudian akan berurusan. Jadi Daud tidak mau memakai cemoohan, balas cemoohan. Kalau begitu pakai apa dia? Dia memakai kata-kata kesaksian tentang kedahsyatan dari Tuhan yang dia alami dalam hidupnya. Jadi bukan kedahsyatan yang orang lain alami, itu kan orang lain yang alami. Tapi dia selalu bersaksi tentang kedahsyatan Tuhan di dalam hidupnya dia, yang dia alami. Ini saya alami sendiri, begini dia saksi. Kesaksian ini dia lontarkan untuk menghadapi, membalas cemoohan. Cemoohan itu apa sih? Tidak ada artinya, tidak ada grade-nya, tidak ada. Kalau timbangan itu tidak ada apa? Enteng, tidak ada beratnya. Sangat enteng sekali. Tidak ada arti, tidak ada nilainya itu. Cemoohan. Cemoohan itu mulut usil, mulut kotor, mulut capila. Ya itu. Ya, jangan orang dunia mulut capila, kita juga mulut capila, sama saja. Terlalu enteng. Mulut kita ini nanti mulut kita ditimbang, sudah. Perkataan-perkataan kita itu akan ditimbang. Semua akan ditimbang di dalam ruangan suci. Yang di halaman diserahkan kepada antikris, biar tidak usah dilindungi, tidak usah ditimbang, berikan Israel kepada antikris. Nah, jadi sekarang pertama ada dua oknum yang dia mesti hadapi. Yang pertama Raja Saul, yang kedua Goliat. Yang pertama Raja Saul, pasal 17 ayat 33, 1-17, selalu 1-17 ayat 33. Ya, di sini kita mau baca menghadapi Saul. Bagaimana Saul? Tetapi Saul berkata kepada Daud, Ya, tidak mungkin engkau dapat menghadapi orang Filistin itu untuk melawan dia. tidak mungkin engkau menghadapi orang Filistin itu untuk melawan dia. Kata Saul menasihati kepada Daud, tidak mungkin Daud, kamu masih muda. Terus? Sebab engkau masih muda, Ya. sedang dia sejak dari masa mudanya telah menjadi prajurit. Wah, dia puji-puji. Saya heran, saya pikir-pikir ini Saul ini bodohnya bukan main. Kok mau mulutnya dia itu dipinjam sama setan, dipinjam sama Goliat untuk jadi juru bicaranya Goliat. Kok dia itu raja Israel kok jadi juru bicaranya musuh? Ini bodoh sekali, ini banyak orang Kristen seperti ini juga. Ya, memuji-muji Goliat, mempopulerkan Goliat dari sejak muda dia sudah hebat, dahsyat. Kamu tidak mungkin bisa perang, tidak usah perang kamu. Dilarangi sama Daud ini, sama Saul. Ya, Saul, mulutnya Saul ini dipakai untuk mempropagandakan Goliat, ya. Nah, tapi sekarang di pihaknya Daud, bagaimana reaksi Daud? Waktu menghadapi Saul, dia membesar-besarkan Goliat, dia puji-puji Goliat. Banyak orang Kristen kalau saksi memuji-muji setan. Oh, setan begini, setan begitu. Salah. Ya. Kemudian Daud menghadapi Saul ini dengan perkataan kesaksian. Coba kita baca. Pasal 17 ayat 34 sampai dengan 37a. Ya. Tetapi Daud berkata kepada Saul, Ya. hambamu ini biasa mengembalakan kambing domba ayahnya. Ya, jadi Daud ini bersaksi sekarang kepada Raja Saul. Saksi tentang dia, bagaimana dia mengembalakan kambing domba dari bapaknya. Terus
Apabila datang singa atau beruang Ya. yang menerkam seekor domba dari kawanannya, Ya. maka aku mengejarnya, menghajarnya, dan melepaskan domba itu dari mulutnya. Aku mengejar, menghajar, melepaskan. Ini bukan seperti dia mengarang begitu, tapi ini pengalaman betul-betul. Tiap kali dia berperang melawan singa dan beruang. Terus Kemudian apabila ia berdiri menyerang aku, maka aku menangkap janggutnya, lalu menghajarnya dan membunuhnya. dia janggutnya, waktu itu singa dia berdiri, janggutnya dipegang, pukul matanya mungkin, satu kali pukul, ini masuk di dalamnya situ, mati dia. Kesakitan dia. Terus Baik singa maupun beruang telah dihajar oleh hambamu ini. ya dihajar oleh hambamu ini. Terus Dan orang Filistin yang tidak bersunat itu, ya, ia akan sama seperti salah satu daripada binatang itu. ya ayat berapa? 36. Terus Karena ia telah mencemooh barisan daripada Allah yang hidup. ya sudah mencemooh barisan daripada Allah yang hidup. Sekarang ayat berapa? Sampai ayat 37a. Pula kata Daud, Ya, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa Ya. dan cakar beruang, ya. Dia juga Dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. tangan orang Filistin. Dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin. Dia yakin sekali, punya iman Daud. Dan dia saksi itu. Terus akhirnya Saul menyerah. Terus ayat 37b, Kata Saul kepada Daud, pergilah, pergilah. Tuhan menyertai engkau. Saul menyerah, kalah dia. Ya, malu mestinya. Orang tua kok tidak bisa jadi contoh. Anak muda yang penuh iman. Dan dia menguatkan Saul, sampai Saul jadi kuat. Ya, dia yakin, dia bilang, ya sudah kamu maju sekarang. Diizinkan untuk boleh maju. Ya, ini sungguh sesuatu hal yang luar biasa. Yang kedua, sekarang Daud mesti menghadapi Goliat. Tadi yang pertama menghadapi Saul. Saul ini mulutnya dipakai sama setan untuk propaganda Raja Goliat. Tapi Daud beri kesaksian, dia menyerah. Sekarang menghadapi Goliat. Ya, bagaimana? Goliat pasal 17 ayat 42, kita baca dulu ayatnya. 42. Ketika orang Filistin itu menunjukkan pandangnya ke arah Daud, Ya, serta melihat dia, ya, dihinanya Daud itu karena ia masih muda. ya, dihina Daud itu. Ya, sombongnya bukan main. Dia menghina Daud. Tapi Daud tidak peduli. Daud tak, wah, saya ini dihina, saya mau datang kepada dia, saya mau minta perhitungan. Saya tidak terima saya dihina. Oh tidak apa-apa. Tidak soal kalau saya dihina. Asal jangan Tuhan saya yang dihina. Ya, terus Kemerah-merahan dan elok parasnya. ya, karena masih muda dan kemerah-merahan dan elok parasnya. Terus Orang Filistin itu berkata kepada Daud, anjingkah aku? anjingkah aku? Yang kedua ini dia menyamakan dirinya seperti kongkong, anjing kampung lagi yang banyak kutu busuknya itu, ya, yang jijik itu. Ya, dia bilang, apa kamu kira saya ini anjing kampung, kongkong kampung? Ya, Daud tak peduli dia. Kamu bawa, dia tersinggung lihat Daud bawa itu apa? Tongkat itu. Kamu pikir saya ini anjing? Kamu mau pukul saya dengan tongkat itu? Ya. Maka aku mendatangi aku dengan tongkat. Terus lalu demi para allahnya orang Filistin itu mengutuki Daud. Yang ketiga, Goliat ini mengutuki Daud. Jadi pertama, cemoohan Goliat menghina Daud. Yang kedua, cemoohan Goliat menyamakan Goliat dengan anjing. Dan yang ketiga, cemoohan Goliat itu mengutuki Daud. Tapi semua kutuk tidak bisa kena. Tidak bisa kena. Dia dilindungi. Ya. Sekarang kesaksiannya Daud apa? Daud tetap menghadapi
Goliat dengan kesaksian. Tadi menghadapi siapa? Saul dengan kesaksian. Dia saksi. Bagaimana kalau biasanya dia mengembalakan domba-domba itu, datang singa, datang beruang, dia berkelahi, dia bunuh. Dia saksi, kesaksian. Saul bisa diredam. Sekarang menghadapi Goliat, dia hadapi cemoohan Goliat dengan kesaksian lah. Sama-sama kesaksian. Di sini dia bersaksi kepada Saul, di sini dia bersaksi kepada Goliat. Luar biasa. Ini sudah yang harus kita tiru. Ya. Dalam Yakobus 4 ayat 7 dikatakan, tunduklah kepada Allah, lawanlah iblis. Iblis akan lawan dengan apa? Lawan dengan apa? Ayo. Oh, lawan dengan bikin senjata yang hebat. Lawan dengan apa? Bikin kurungan dari besi. Masukkan kurungan situ. Enggak. Lawan iblis dengan apa? 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 Bersaksi. Coba ngomong, bersaksi. Lawan, jadi jangan lawan sama iblis gasak-gasakan begini. Kamu kayak tinju bangkok saja. Tapi kita lawan iblis itu dengan bukan kita berhadapan dengan iblisnya, kita bersaksi. Kita bersaksi. Apa yang saya alami, apa yang saudara alami, bersaksi, saksikan itu. Dengan bersaksi itu, ya kita itu sebetulnya kasih tinju sama dia. Persis kena di sini mulutnya, hidungnya sih, keluar darah. Jatuh dia. Jadi lawan iblis itu artinya bersaksi. Perkataan kesaksian kita ini mengalahkan iblis. Betul apa tidak? Dalam mana Wahyu pasal berapa ini? 12 ayat 11. Coba tolong bacakan. Wahyu 12 ayat 11. Dan mereka mengalahkan dia oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka. Perkataan kesaksian. Tapi kita itu seringkali sibuk ribut dengan sikapnya iblis yang marah. Kalau saya saksi, iblis marah sama saya. Dia serang saya. Marah dan marah itu ada dua macam, saudara. Marahnya iblis karena dia kalah, atau marahnya iblis karena dia menang. Kalau menang tidak marah. Dan kalau orang main tinju menang, yang si A kalah, ya, si Mike Tyson menang, dia diam-diam aja. Biar dia dikata-katai, ya, main curang, main tidak sportif, dia diam-diam saja, dia sudah menang. Biarin aja orang tuh marah-marah. Biasanya yang kalah itu yang marah-marah. Di ring tidak mau turun. Ya kamu turun, tidak mau turun, aku turun. Aku lapar, aku mau makan yang enak. Selesai ini. Ya, jadi jangan kita terpukau kepada marahnya ini sehingga kita tidak bisa bersaksi. Takut bersaksi. Karena kita terpukau dengan sikapnya marah daripada iblis. Coba kita baca. Pasal 12 Wahyu tadi ayat yang ke 12. Ya. Karena itu bersukacitalah, hai sorga dan hai kamu sekalian yang diam di dalamnya. Ya. Celakalah kamu, hai bumi dan laut, karena iblis telah turun kepadamu. Terus dalam geramnya yang dahsyat, karena ia tahu bahwa waktunya sudah singkat. Dengan dalam geramnya yang geram itu apa? Marah. Terus sekarang kita baca ayat yang ke ayat 17. Maka marahlah naga itu kepada perempuan itu. Bolak-balik bilang marah-marah. Ini marah dari kekalahannya dia jengkel. Hatinya dia jengkel, dia marah. Karena dia selalu
kalah. Terus? Lalu pergi memerangi keturunannya yang lain. Ya. Yang menuruti hukum-hukum Allah. Sekian. Jadi kita lihat di sini, ya, kesaksian Daud adalah ayat 45, nama Tuhan. Ayat 45, coba tolong baca. 1 Samuel 17 ayat 45. Ya, saya mau periksakan sikap-sikapnya daripada. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, Ya. engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam. Nama Tuhan semesta alam. Nama Tuhan yang dibawa oleh dia. Kesaksian Daud tentang nama Tuhan, bukan namanya dia. Terus? Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Ayat 46. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini terus. Aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar. Dan sekarang perhatikan supaya seluruh bumi tahu. Supaya seluruh bumi tahu. Tahu apa? Ya, bahwa Israel mempunyai Allah. Bahwa pada Israel itu ada Allah yang hidup, punya Allah yang dahsyat. Supaya Israel, seluruh bumi tahu bahwa pada Israel itu ada Allah, punya Allah yang luar biasa, yang hidup. Ya, ini kesaksian yang dari Daud. Ya. Terus ayat 47. Dan supaya segenap jemaat ini tahu, bahwa dan sekarang supaya segenap jemaat Israel, bukan segenap bumi, itu sudah. Sekarang supaya segenap jemaat tahu bahwa Tuhan menyelamatkan, bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing. Tidak dengan lembing, tidak dengan pedang, tidak dengan lembing, tidak dengan pistol, tidak dengan kekuatan diri kita sendiri. Jangan pakai main kekuatan kita sendiri. Menghadapi percobaan, menghadapi dunia, menghadapi masalah, pergumulan, bisnis, apa saja, semua. Jangan pakai kekuatan sendiri. Ya, sebab dikatakan ayat berapa tadi? 47. Bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang. Itu pedang itu kekuatan kita sendiri. Dan bukan dengan lembing. Ya, tombak itu. Terus bukan berarti tidak boleh pakai lembing, tidak boleh pakai alat senjata. Tapi jangan mengandalkan itu. Terus? Sebab di tangan Tuhanlah pertempuran, dan Ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami. Ini istilah, di tangan Tuhan pertempuran itu, tangan Tuhan. Ya, jadi kesaksiannya Daud ini luar biasa. Sebelum perang, Goliat sudah kalah duluan, mental breakdown, mentalnya sudah kalah ini. Kenapa perang kata? Mengapa Goliat memilih perang kata? Sebab di dalam perkataan itu ada kuasa. Betul? Kuasa apa? Kuasa yang baik dan kuasa yang jahat. Ya, lihat. Seorang jenderal bisa bilang, bunuh. Langsung dibunuh. Hanya dengan satu kata saja, orang itu mati. Dibunuh. Ya. Awas kamu. Ini mengancam. Takutan dia. Besok pagi dia mati. Hanya dengan awas, mengancam. Itu ada kuasa. Ya, mengancam, menakut-nakuti. Dengan mengutuk, saya kutuk kamu. Itu kuasa untuk menghancurkan masa depan. Ada orang-orang tua, ibu-ibu, ada ibu-ibu saya dengar, pendoa syafaat suka ngancam ngutuki sama anaknya. Itu ibu-ibu itu saya harap supaya bertobat ya. Kalau tidak nanti kamu dihakimi berat sekali sama Tuhan. Mulutmu pakai untuk memuji, menyembah Tuhan, tapi dipakai untuk mengutuki anaknya sendiri juga. Ya kalau kita tidak ngerti firman Tuhan ya sudahlah, oke. Tapi sekarang saudara sudah mengerti, saya kasih pengertian. Jangan sudah bilang, saya tidak ngerti. Wah ini malaikat Tuhan catat,
buku agendanya dia tanggal sekian. Ya kalau sudah mengutuki tahun lalu ya mungkin tahun lalu atau 2 tahun lalu atau belum ngerti, belum ada pemuritan. Sekarang sudah mengerti, sudah mesti berubah. Jangan. Ya. Sebab saudara nanti berat. Jangan suka mengutuki anak. Ya, doakan saja supaya dia bisa bertobat. Tapi kalau kita mengutuki itu kita jeblosin dia masuk dalam hukuman yang berat, menghancurkan masa depan. Jadi jangan ada pendoa syafaat yang suka mengutuk, ya, suaminya juga jangan dikutuk. Mungkin suaminya nyeleweng, ya, nanti kalau dikutuk dia jadi sakit, miring, bagaimana? Jalannya miring, saya mau kembali sama kamu tapi sudah miring. Nah, salahnya sendiri, dikutuk gitu. Jangan, doakan, berkati, supaya dia pulang dengan kekuatan, dengan pertolongan Tuhan. Ya, jadi kata-kata melemahkan, bisa orang itu semangatnya bagus, tiba-tiba dia semangatnya jadi lemah. Kenapa kamu semangatmu kok lemah? Iya, saya lemah. Itu orang omong begini-begini, melemahkan saya. Dalam kata-kata itu ada kuasa untuk melemahkan. Tapi juga ada kuasa, sebenarnya ada kuasa untuk menguatkan semangat kita ini. Mari kita ini saling menguatkan. Murid-murid saling menguatkan. Amin. Ya jangan diam saja. Saya ini tidak berkhotbah kepada kursi-kursi. Kursi-kursinya sudah hampir tertutup. Ya, sisa sedikit lagi. Ya, saya berkhotbah kepada saya. Jawab, amin. Nah, supaya saya jadi semangat juga. Amin. Ya, mau semangat? Ya, jadi kalau lihat saudara mulai terhuyung-huyung, coba sini. Kenapa kamu terhuyung-huyung? Ada masalah apa? Bisa saya doakan kamu? Bisa saya tolong? Atau bagaimana? Ya, jadi orang itu dalam gereja itu kalau gitu semua gitu ya. Ya enggak usah semua. Murid-murid ini, pemuritan ini saudara-saudara sebanyak ini kalau saya menguatkan, saling menguatkan, ini gereja enggak lama nanti enggak cukup tempatnya. Ya, mesti ada begitu. Jangan seperti orang datang enggak kenal. Ya, padahal kenal. Jadi kita mesti saling menguatkan. Nah, ada kata-kata lembut. Jadi anak hatinya keras, kalau kita kasih kata-kata yang lembut, dia bisa berubah. Tapi ada juga kata-kata yang keras. Jadi hati yang lembut itu jadi keras. Karena kita mengucapkan kata yang keras. Jadi di dalam perkataan kita itu ada kuasa. Kuasa untuk bikin keras, ya, untuk bikin lembut dia. Ya, makanya dipakai untuk perang kata lebih dulu. Kalau dalam perang kata ini, siapa yang menang, itu sudah tidak usah masuk dalam peperangan yang dia sudah menang. Ya, dalam Filipi 4 ayat 8, coba kita baca. Filipi 4, pikirkan semua yang benar. Ya, Filipi 4 ayat 8. Jadi akhirnya saudara-saudara, ya, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang benar, semua yang adil, semua yang mulia, semua yang adil, semua pikirkan, yang suci, pikirkan semua ini, semua yang suci pikirkan, semua yang manis, semua yang sedap didengar, pikirkan, semua yang sedap disebut didengar, kebajikan dan patut dipuji, semua yang disebut kebajikan, pikirkanlah semuanya itu, semua yang patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Ya, jadi begini, pikirkan semua yang benar. Kalau kita membiasakan memikirkan yang benar, maka hal-hal yang tidak benar itu nanti akan keluar. Setelah kalau ini saya buka, ada air loh. Tapi saya tuangkan air stroke.
basel, satu teko yang besar. Isinya mungkin 20 kalinya ini. Saya tuangkan terus, dia keluar. Ini keluar. Ini airnya biru, bisa tahu. Terus, saya tuangkan terus. Lama-lama ini putih. Putihnya mangkak, akhirnya jadi biru. Berarti semua air sudah keluar, karena diisi dengan air yang baru, yang biru. Yang lama keluar, yang baru masuk, penuh. Kalau kita memikirkan ya hal-hal yang benar, yang tidak benar itu keluar. Air yang lama ini keluar. Otak kita ini nanti pikiran-pikiran yang lama itu nanti keluar. Kalau kita memikirkan yang suci terus, pikiran porno, pikiran berzina, pikiran apa, itu nanti keluar. Itu keluar. Banyak orang tidak tahu bagaimana mesti saya. Ya, saya tidak mau pikir-pikir yang kotor, tapi tidak bisa. Saya mesti pikir itu. Bagaimana kamu tiap hari? Ya saya punya buku-buku pornografi, sak gebuk. Nah ini, saya bilang penyakitnya di sini. Ini mesti dibakar dalam nama Yesus. Ini roh najis, ada roh najisnya di situ. Ya. Baca itu sama seperti air kotor masuk di yang bersih ini. Lama-lama jadi air racunnya masuk semua. Air yang bersih keluar. Salah sendiri. Jadi kita mesti isi dengan air kudus firman Tuhan. Nanti pikiran yang kotor itu akan keluar dengan sendiri. Ya perlu waktu, tapi itu akan terjadi. Ya kalau sudah memikirkan semua yang positif yang sudah pikirkan, yang negatif itu nanti keluar. Tapi kalau sudah memikirkan yang negatif terus, diisi negatif, masukkan air yang kotor, ya yang positif keluar. Pikiran positif keluar, pikiran negatif yang masuk. Ya, pikiran yang negatif itu bersarang di dalam, jadi kotor. Jadi Filipi pasal 4 ayat 8 ini bagus. Ini sudah kasih tanda supaya saya suka membaca. Ya, pikirkan yang baik. Kadang-kadang saya pikir yang jelek tentang orang. Ternyata orang itu tidak sejelek itu. Saya minta ampun sama Tuhan. Tuhan, saya minta ampun. Saya memikirkan, saya pikir dia begini-begini. Saya pikir, saya selalu bilang saya pikir. Tapi itu pikiran negatif sebenarnya. Tidak boleh. Kita mesti membiasakan pikiran yang positif. Ya, sampai nanti kalau memang ada sesuatu yang negatif, nanti Tuhan akan tunjukkan itu. Ya, jadi jangan pikirkan kelemahan Anda. Satu, jangan pikirkan kegagalan Anda. Dua, jangan suka memikirkan ketidakmampuan Anda. Tiga, boleh tulis itu. Jangan suka memikirkan kelemahan Anda, ketidakmampuan Anda, kegagalan Anda. Pikirkan saja kemampuan Allah di dalam kita. Ya, Paulus bilang pada waktu, aku tak berdaya, kuasamu turun atasku. Pada waktu aku tak berdaya, aku sendiri tak berdaya, tapi kemampuan Allah membuat aku berdaya. Ya, aku lemah, tapi aku kuat di dalam Dia. Itu kata Efesus pasal 6 ayat 10 itu luar biasa. Jadi kita ini kuat di dalam Tuhan. Jangan bilang, aduh saya ini lemah. Ya, lemah karena tidak di dalam Tuhan. Tapi kalau kita di dalam Tuhan, kita kuat. Dan kalau kita kuat, kita tidak gampang marah. Kita tidak gampang ngamuk. Kita tidak gampang tersinggung atau apa. Karena kita punya daya kuat.
Ya, pikirkan kemampuan. Saya mau akhir ya, tapi saya mau akhir dengan kesaksian saya. Waktu saya masih kena sakit Parkinson, tiap pagi saya itu jalan-jalan di muka rumah, di muka pastoris itu, di halaman dalam. Ya, kiri kanan begitu aja. Ya. Tapi di situ saya banyak belajar, mendengar intimidasi. Suara iblis yang mengintimidir saya. Menakut-nakuti saya. Ya, kamu tidak akan sembuh. Ya, kamu akan cacat seumur hidup. Nah, memang saya waktu itu saya cacat. Jalannya saya cacat. Kamu tidak ada harapan untuk hidup. Ya. Kamu jangan pikir masa depanmu. Ya. Pekerjaanmu sampai di sini saja. Stop. Kamu tidak bisa melayani Tuhan terus. Kamu nanti seperti mayat yang tidak berguna lagi. Ya, kamu tidak akan sembuh. Jangan pikir sembuh. Jangan. Cacat. Kamu akan cacat seumur hidupmu. Saya tidak mengerti bagaimana saya mesti menghadapi itu. Tiap hari saya jalan pelan-pelan di situ. Sambil saya pikiran itu terus. Nah, kalau sekarang saya tahu, saya sudah tahu, saya usir. Saya memikirkan yang positif. Tapi waktu itu saya tidak mengerti bagaimana caranya saya mesti memikirkan yang baik. Yang pikiran yang jelek-jelek saja yang masuk, yang mau mati, yang tidak bisa sembuh, yang cacat, yang macam-macam. Pekerjaanmu sudah sampai di sini. Tidak ada lagi pujian dari Tuhan untuk kamu. Ya. Tapi kemurahan Tuhan, saya disembuhkan sama Tuhan. Dan sekarang saya mau mengajar sama orang lain, sama saudara-saudara saya mau mengajar. Bagaimana saya bisa keluar dari lilitan ular yang sangat dahsyat itu. Bagaimana saya bisa keluar dari lubang itu? Bagaimana saya bisa lepas daripada intimidasi itu? Ya, saya mau ajarkan supaya saudara juga jangan saudara terus diintimidir sama kata-kata yang menakutkan yang terdengar di telinga. Kesalahan saya, apa kesalahan saya? Kesalahan saya adalah saya membuka telinga saya. Telinga hati saya buka. Dan itu suara intimidasi itu masuk. Saya tampung, itu kesalahan saya. Saya tidak boleh buka telinga hati saya, mempersilahkan dia masuk, dan diam bersarang di dalam otak saya ini, dalam hati saya. Keenakan dia kalau begitu. Terus dia bertakhta di dalam hati saya. Mestinya saya harus tolak dia. Keluar. Tidak boleh masuk dalam pikiran saya. Tidak boleh masuk di dalam hati saya. Dalam nama Yesus. Nah, mestinya begitu. Ya. Bersamaan dekat-dekat dengan sakit saya itu, ini gereja kan sudah terlanjur ini dibangun, besi-besi betonnya sudah begitu besar-besar dan tidak ada kemajuan, masih macet. Laki-laki si jahat mengintimidasi saya. Kamu tidak akan menyelesaikan bangunan. Sampai saya jalan di sini. Entah pagi, entah sore. Ya bangunan ini terlalu besar. Itu iblis bilang, terlalu besar. Sampai matimu kau tidak akan bisa selesai. Ya memang saya lihat ada begitu banyak. Mesti ngecor ini aja rasanya, wah
kapan bisa selesai ini? Sampai ada tanda, kadang-kadang ada penyesalan. Saya menyesal. Kenapa saya kok bangun terlalu besar ini? Kebesaran ini. Keliru ini. Padahal tidak keliru saya. Sekarang aja sudah mau perlu. Ya, jadi tidak keliru. Tapi waktu itu saya dalam kelemahan. Salah saya buka telinga. Terus itu tamu-tamu yang tidak diundang, yang busuk itu masuk. Bikin kacau di dalam pikiran saya. Ya, timbul rasa takut dan putus asa pada waktu itu. Timbul rasa takut saya. Ya, tapi sekarang buktinya sudah selesai. Amin. Buktinya selesai. Buktinya sakit saya sembuh juga. Selesai dan sembuh. Ya, jadi itu intimidasi. Itu jangan. Saudara, semua orang pasti mengalami seperti itu. Apalagi kalau saudara ada dalam kelemahan. Saudara tidur, tidak bisa tidur. Nah, ini pikiran mulai jalan. Awas. Jangan terima tamu yang tidak diundang itu masuk di dalam pikiran saudara. Usir dia. Itu perang melawan Daud, melawan Goliat. Selalu Daud cuma hadapi dengan bersaksi. Lawan iblis dengan bersaksi. Iblis akan lari. Amin. Kesaksian. Jadi kesimpulannya begini. Kita ini adalah murid kalau kita menjadi saksi Kristus. Seorang murid adalah saksi Kristus. Katakan sama-sama, seorang murid adalah saksi Kristus. 1, 2, 3. Ya. Kita adalah saksi Kristus. Dan saya percaya Tuhan akan memakai semua. Mari kita bangkit berdiri semua. Kita datang kepada Tuhan. Tuhan baik bagi kita sekalian.